Siapa di sini yang kalau ketemu dengan orang yang dia suka deg-degan gitu? Kayak kayak orang jatuh cinta tiap hari. Aku dulu ngerasain itu tahu. Ketika aku ketemu dengan Kak Aji, aku ngerasa setiap hari aku selalu jatuh cinta sama dia. Tatapan matanya, tingkah lakunya, apapun yang dia lakukan, aku sangat suka. Suatu hari, aku bersama dia. Dia berada di suatu tempat dekat dengan ruangan sekolah. Dekat ruangan kelas aku. Dia itu suka banget nongkrong dekat tangga sama teman-temannya. Biasanya aku itu suka curi-curi pandang karena kebetulan kelas aku kan adanya di atas. Nah, dia kelasnya ada di bawah. Biasanya kalau misalkan mau turun kelas, turun ke kantin, ngelewatin tangga. Nah, biasanya mereka tuh pada ada di sana sama temen-temennya. Aku udah dari dulu suka banget sama dia. Gak tahu kenapa Kak Haji itu bikin aku jatuh cinta tiap hari. Pas aku mau turun, aku seperti biasa sapa, senyum sama Kak Haji dan juga beberapa teman-temannya. Lalu tiba-tiba ada yang nyeletuk kayak gini. Lu kerja di tempatnya Haji ya? Digaji berapa sama ibunya si Haji? Terus waktu itu aku diem aja karena aku gak mau bikin Kak Haji malu. Dan aku juga gak mau terlalu repot menjawab pertanyaan yang mungkin menurut aku tuh gak penting juga untuk dijawab. Lalu dia tetap bertanya lagi, itu kerjanya tiap hari? Emangnya lu bisa bagi-bagi waktu kayak gitu? Emang lu bisa ngangkat-ngangkat barang berat? Beras kan berat ya? Secara lu kayak gitu, masa kerjanya seperti angkat-angkat barang-barang berat? Emang kuat? Aku diem dan aku turun aja dari tangga itu sambil menatap ke arah mereka dan tersenyum aja sama mereka. Sumpah dulu itu aku gak punya kekuatan untuk menjawab ataupun melawan orang yang iseng sama aku. Selagi mereka itu gak bermain fisik ataupun yang merusak diri aku tidak masalah. Tapi kalau misalkan memang nanti ada yang nyenggol, ada yang main fisik ataupun bikin aku sakit, baru aku melawan. Saat aku berada di tangga paling bawah, tiba-tiba kaki aku kayak ada yang sengaja ngedorong gitu. Kaki aku kedorong ke tangga bawah. Jadi tuh kayak aku gak sampai nginjek tangga paling bawah. Jadi tuh kaki aku kedorong, tiba-tiba langsung berada di tanah gitu. Dan aku langsung tersungkur di depan mereka. Terus mereka teman bilang kayak, hati-hati lu, gimana sih lu jalan aja gak bener. Padahal itu tuh aku merasa banget bahwasannya itu tuh ada yang ngedorong kaki aku. Tapi nggak apa-apa. Dan di situ tuh Kak Haji nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuman diem dan dia cuman ngeliatin aku kayak penuh tanda tanya. Kayak kok lu nggak mau ngelawan gitu. Mungkin Kak Hajinya itu ngasih aku kesempatan untuk ngebela diri, aku untuk ngelawan. Tapi pada saat itu aku nggak bisa melakukan apapun. Terus tiba-tiba teman aku tuh nyusul dari atas tuh. Mereka langsung bilang, "Dek, lu kemana? Lu kenapa, Dek?" Gitu kan. Teriak lah mereka dari atas. Enggak apa-apa, tungguin gua sebentar." Mereka turun, aku langsung bareng sama mereka, sama teman-teman aku. Terus, "Dek, lu nggak apa-apa, Dek? Nggak apa-apa, itu baju celana lu kotor." "Ya nggak apa-apa, tadi jatuh di tangga. Lagian lu ada orang juga di tangga, kenapa lu nggak permisi kayak atau apa?" "Udah, aku udah permisi kok, cuma mereka nggak dengar." Biasa itu mah, emang pada iseng anak-anaknya. Udah, yuk kita ke kantin. Pas mau ke kantin tuh aku disusul sama Kak Haji, sama Ali, sama siapa lagi tuh aku lupa. Pokoknya ada 3 orang yang nyusulin aku. Terus tiba-tiba
Kak Aji itu tuh kayak narik tangan aku kan. Teman-teman aku yang bareng sama aku mau ke kantin langsung bilang kayak, "Dek, kenapa Dek? Tunggu sebentar ya, kalian duluan aja deh, nggak apa-apa, nanti ketemu di kantin," gitu. Nah terus Kak Aji itu narik tangan aku, dia narik ke arah toilet yang kosong. Jadi tuh di sebelah kantin itu ada toilet kosong nggak kepake, dan itu tuh udah rusak, sama ada gudang tempat naro meja atau kursi yang udah rusak. Aku dibawa ke sana sama Kak Aji, dan Kak Aji tuh minta maaf atas perlakuan teman-temannya tadi. Terus aku bilang ya nggak apa-apa, aku juga udah biasa kan mendapatkan perlakuan kayak gitu. Ya aku nangis tahu pas cerita. Kata dia, "Maaf ya kakak tadi nggak bisa bantuin kamu karena kakak pengen tahu kamu itu bisa nggak sih ngelawan sedikit aja, jangan terlalu menerima semua perlakuan orang gitu. Dan bahkan sampai kamu jatuh pun tadi kamu tetap menerima perlakuan itu gitu. Kakak tuh sebenarnya tahu kalau mereka tuh iseng. Kakak udah pernah coba untuk ngelawan, coba untuk ngasih tahu, tapi mereka ya iseng aja karena kamu itu nggak pernah ngelawan." Kataku gini, "Aku bukannya nggak mau ngelawan, aku udah pernah mencoba untuk satu kali ngelawan, dan aku pernah diancam gitu, eh, aku pernah ditungguin di tengah-tengah jalan, dan mereka itu barengan gitu, mereka tuh nggak sendiri. Jadi aku nggak bisa, aku nggak punya kekuatan lebih untuk ngelawan mereka. Jadi selagi mereka itu nggak main fisik, aku terima apapun yang mereka lakukan sama aku. Tapi kamu nggak boleh kayak gitu terus deh." Ya terus gimana? Kamu harus ada yang ngelindungi, kamu harus ada orang yang bisa ngejagain kamu. Kalau ada yang iseng lagi sama kamu gimana? Kalau kakak nggak tahu gimana? Nggak apa-apa, emang mungkin udah resikonya jadi anak yang gak punya kekuatan untuk ngelawan, gak punya banyak teman juga. Paling nanti aku ngadunya sama Fajar, karena biasanya Fajar yang bisa ngebantu aku, Fajar yang selalu jagain aku. Karena Fajar itu gak pernah mau ngeliat aku dijailin sama siapapun. Kakak minta maaf ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, kakak jagain kamu. Dia pergi ke teman-temannya lagi. Aku nggak tahu apa sih maksudnya dia kayak gitu. Dia mengasih harapan buat aku atau apa gitu. Lalu kembalilah dengan aktivitas seperti biasa, aku sama teman-temanku. Dan pas mau pulang sekolah itu aku nggak tahu, tiba-tiba si Fajar itu jemput aku. Dia pengen main sama aku. Kata dia gini, "Dek, hari ini kita nggak usah pulang buru-buru ya, kita main dulu aja." "Kok tumben lu jemput gua?" "Iya, karena kebetulan tadi pulangnya agak cepet. Tadi gue nungguin di sini sampai 1 jam tahu. Gue udah pulang dari jam 12. "Oh iya, dan gue tahu lu pulangnya jam 1:30, makanya gue tungguin di sini. Udah kenyang, belum makan juga. Hari ini lu kerja nggak?" "Kerja, tempatnya Haji kan?" "Iya." "Ya udah lu izin dulu aja deh hari ini, temenin gue untuk keliling-keliling bawa motor." "Tapi Jar, udahlah, ayo nanti gue jajanin, gue kasih deh uang buat lu, temenin gue ya." Gue kasihan sih sebenarnya, kayaknya Fajar juga punya ada masalah gitu, ada masalah di sekolah atau mungkin di rumah, nggak tahu juga. Mungkin dia pengen ada teman curhat gitu buat ngobrol gitu kan. Akhirnya aku diantarin sama Fajar ke tempatnya ibu, karena waktu itu sebenarnya di tempat ibu itu karyawannya udah pada balik. Cuman aku sekarang itu suka bantu ibu di toko aja gitu, yang antar jemput itu sama karyawannya yang lama kayak gitu. Nah jadi aku kadang suka bantu ibunya di toko gitu. Nah terus
Pas sampai di toko itu ada Kak Aji di situ, ada Kak Aji dan kayaknya sih Kak Aji itu nggak lama di toko itu, cuman kayak mampir doang, sekedar ngobrol sama ibunya, terus habis itu nanti pulang gitu kan. Biasanya kayak gitu sih. Kalau emang aku ada di sana tuh, mungkin dia agak lama di situ. Cuman kalau emang nggak ada di sana aku, dia langsung pulang aja gitu. Nah, pas pada saat itu tuh dia emang nggak bareng sama aku pulangnya, dia ada di situ. Aku bareng sama Fajar turun dari motor, aku izin ke ibu kan. Ibu, Ade izin ya hari ini nggak bisa kerja soalnya Ade mau nganterin temen ke ini beli sesuatu. Nggak apa-apa kan Bu, besok Ade kerja? Iya nggak apa-apa, Ade mau antar temen ya, nggak apa-apa. Nanti juga di handle sama karyawan yang lain gitu. Terus ada jajan nggak? Kata si ibu gitu kan. Kataku ada Bu, ada ini Bu kasih jajan. Ibu ngasih aku jajan 10.000 waktu itu. Ibunya baik banget soalnya. Pokoknya tuh gimana ya, aku tuh kalau ngeliat ibu Kak Aji tuh berasa ngeliat ibu aku sendiri gitu. Ibu aku kan juga baik banget ya. Nah ibu Kak Aji juga sama, dia tuh kayak memposisikan aku tuh sebagai anaknya gitu. Nah di situ tuh Kak Aji kan ada di situ ya. Aku bilang sama dia kan, Kak aku nggak kerja hari ini, aku mau main sama Fajar, mau nganterin dia gitu. Kata Kak Aji gini, oh iya nggak apa-apa, hati-hati bawa motornya, gak ngebut-ngebut ya. Iya Kak. Terus aku langsung pergi tuh kan. Aku ngeliatin Kak Aji tuh kayak ngeliatinnya tuh lama banget, ngeliatin ke arah aku. Nah terus apa namanya, dia kan ngeliatin ke arah aku terus ya. Aku nggak kegeeran, cuman ya kelihatan aja gitu. Terus di tengah-tengah jalan tuh si Fajar bilang, Dek kayaknya si Aji suka deh sama lu. Hah? Apaan sih lu? Iya soalnya dia kalau ngeliatin lu tuh kayak ngeliatin siapa gitu, kayak beda aja gitu kelihatannya. Apaan sih lu? Tapi kalau misalkan iya gimana Dek? Ya udah, ya mau gimana lagi? Enggak, bercanda doang. Udah tuh kan, akhirnya aku sama Fajar tuh emang sih aku juga kepikiran kayak gitu dari lama tuh, apakah Kak Haji tuh juga suka sama aku ya? Soalnya kadang-kadang tuh ya kalau misalkan dia lagi nggak sama temannya, dia tuh ini banget apa namanya, dia tuh apa namanya, suka banget bikin aku GR gitu. Terus kadang suka ngasih perhatian gitu. Makanya nggak tahu sih ya mungkin ya mudah-mudahan aja kalau misalkan memang iya, aku suka banget gitu. Terus aku lupa lagi, aku pernah apa sih namanya, sama Fajar waktu itu bilang kalau misalkan taruhan ya, aku pernah taruhan sama Fajar kalau misalkan emang ini aku bakalan pacaran sama Kak Haji gimana kayak gitu. Aku lupa lagi ceritanya kayak gimana ya waktu itu. Intinya tuh ya kayak gitulah. Nah terus kan kita lanjut lagi ya. Jadi waktu itu sama Fajar, aku dibawalah sama Fajar ke keliling-keliling gitu ke arah sekolahnya, terus ke tempat-tempat yang dia pengen kunjungi. Sampailah di satu tempat di paling ujung banget, paling pelosok banget. Di situ tuh kita bisa ngelihat sunset waktu itu. Apa sih namanya kalau yang dari sore ke malam itu, apa sunset apa sunrise sih? Sunset ya. Nah, aku mau ngeliat itu sama Fajar gitu. Kalau misalkan dulu ada kamera, handphone, itu biasanya aku dokumentasikan semua apa yang pernah aku lalui gitu. Tapi dulu tuh aku nggak pegang handphone gitu. Pegang handphone cuman telepon doang sama SMS-an doang gitu. Kalau untuk kamera tuh jarang banget dulu, nggak ada. Hanya orang-orang tertentu doang yang punya HP yang ada kameranya dulu. Nah, terus udahlah kan, akhirnya pada saat itu aku sama Fajar itu cerita-cerita gitu. Dia nostalgia lah gitu. Terus dia cerita sama aku kalau dia tuh lagi dekat sama seseorang. Aduh, temen dekat aku ternyata lagi jatuh cinta. Nah dia cerita katanya, Ade menurut kamu gimana Dek? Soalnya ini cewek emang udah aku apa sih namanya itu,
udah aku liatin dari beberapa bulan yang lalu. Terus dia kayaknya juga naksir sama aku gitu. Nah, aku yang duluan sebenarnya naksir sama dia, Dek. Terus apa ya? Kemarin itu dia nanyain rumah aku di mana. Terus aku kasih tahu rumah aku di mana. Nah, aku takut nih, Dek, nanti kalau misalkan dia datang ke warung gimana? Ntar ibu sama bapaknya nanya-nanya gimana? Dek, lo bantuin gue dong, Dek. Bantuin lu, maksudnya kayak baik-baikin ibu sama bapak gitu, biar ibu sama bapak nggak marah sama gue kalau gue tuh pacaran gitu. Gimana, Dek? Wah, emang lu udah pacaran sama cewek itu? Belum sih. Ya maksud gue tuh kalau sebelum dia datang ke rumah, gue tuh udah punya pacar gitu loh, udah pacaran sama dia gitu loh. Gimana menurut lo? Ya menurut lo gimana sih? Ya gue juga nggak tahu, lo harus kenalin gue dulu lah ceweknya kayak gimana. Ya udah deh, ntar deh. Bentar lagi dia bakalan datang deh sama temen-temennya di sini. Makanya gue ajakin lo di sini biar gue ada temennya. Oh, mereka mau datang ke sini? Iya. Ntar ya, gue tungguin dulu di sini. Pasti dia bakalan datang bentar lagi. Lalu setelah itu, aku sama si Fajar nungguin lah tuh si cewek yang katanya mau nyamperin Fajar. Ya kalau dulu cewek ataupun cowok dulu tuh kalau misalkan emang janjian tuh di luar rumah, janjian pun juga bawa temen gitu. Sama kayak aku, kalau aku kan bedanya aku suka sama cowok gitu dulu. aku dulu terakhir kali suka sama cewek itu pas SMP. Nah, terus pas SMA itu barulah aku mulai tertarik dengan cowok gitu. Walaupun terkadang aku juga sebenarnya seneng-seneng juga sih sama cewek gitu. Cuman gak tahu kenapa dulu pas zaman SMA tuh kalau ngelihat cowok tuh kayak lebih agresif aja gitu. Aku lebih tertarik banget gitu sama cowok gitu. Apalagi ngelihat Kak Aji tuh kayak kembang kempis gitu loh badan aku. Terus gak lama kemudian datanglah si cewek yang katanya Fajar ini. Nah, aku tuh nggak srek sama cewek ini. Nggak tahu kenapa, feeling aku tuh kayak jelek aja gitu sama dia, sama cewek ini. Aku nggak dapet feelnya gitu loh. Bahkan aku malah lebih seneng sama Kak Tia, temannya Kak Aji gitu. Walaupun kayak begitu juga aku langsung feelnya dapet gitu loh sama Kak Tia. Tapi pas aku ngeliat ceweknya si Fajar ini yang katanya dia suka ini, ngobrol lah sama kita kan, ngobrol kayak so asik gitu loh, so asik. Terus cantik sih, dia cantik. Terus dia juga sebenarnya ya biasa-biasa aja sih, maksudnya kayak ya anak-anak pada umumnya, anak ABG pada umumnya gitu. Cuman aku nggak tertarik sama dia. Mungkin si Fajar senang sama dia, mungkin ada sesuatu hal yang ada di dalam dirinya gitu. Terus aku bilang, Jar, lu yakin lu suka sama dia gitu? Iya deh, kenapa? Tapi kenapa gue mikirnya ini cewek kayaknya gak cocok lah sama lu ya. Lu gimana sih, Dek? Kasih semangat lah, kasih support lah. Masa lu bilang kayak gitu? Ya gimana, gue gak ngerasa ada apa namanya tuh, kecocokan antara lu sama dia. Tapi lu jangan bilang-bilang ya. Nah tuh kan, pulang lah dari sana. Sama cewek itu udah pulang juga. Terus pas sampai di toko, pas sampai di warung tuh kan kita masih pakai seragam ya. Terus ibu aku tuh nyamperin aku ke rumahnya si Fajar. Bener-bener ya, bukannya pulang dulu ganti seragam gitu. Diomelin gara-gara si Fajar bawa aku sampai sore, sampai malam mau maghrib. Nggak ingat waktu apa main, masih pakai seragam sekolah. Besok itu masih pakai gitu. Ibu aku marah-marah itu waktu itu. Fajar kabur ke kamarnya. Kataku, siap ini si Fajar kampret banget ini. Jar, lu kemana sih, Jar? Bukannya lu bantuin gua kayak gitu kan. Terus dia ketawa-ketawa tuh di kamarnya kan, ngeselin banget ya. Terus aku langsung ditarik sama ibu kan. Kata dia, main itu ingat waktu, belum makan juga. Terus kataku, aku kan
sama Fajar tadi udah dikasih makan kok, aku udah makan. Makan aja di rumah orang, gak usah makan di rumah sendiri gitu kata ibu aku tuh paling gak suka kalau misalkan aku tuh suka makan di rumah orang, karena katanya sih kayak nggak dikasih makan di rumah kayak gitu kata ibu, kecuali kalau misalkan memang ada acara di rumah orang itu atau ada undangan atau apa gitu boleh makan di rumah orang. Cuma kalau misalkan memang lagi main terus tiba-tiba makan di rumah orang, ibu aku marah banget tau, nggak bakalan diizinin akunya. Nah terus udah tuh kan, tapi besok-besoknya baik-baik lagi sih. Ibu sama bapaknya Fajar itu udah paham dengan ibu aku. Kalau ibu aku tuh udah marah-marah, berarti ada sesuatu hal di rumah yang terjadi. Mungkin dia lagi marah atau kondisi keuangan kita lagi kritis gitu kan. Nah waktu itu kan aku kan masih ada uang tuh kan, aku kasih ibu masih ada uang nggak buat beli beras gitu kan. Terus kata ibu, udah habis, bapak kamu belum gajian juga gitu kan. Ini nggak tahu udah mau makan apa-apa aja dia yang ada tuh di belakang, makan aja itu gitu kan kata ibu gitu. Ya udah, ini pakai uang aku dulu atau gitu. Aku ada uang tuh 40.000 waktu itu karena uang hasil dari kerja aku di rumahnya Kak Aji kan, itu tuh aku tabungin gitu kan. Nah biasa kan aku dikasih sama ibu tuh seminggu sekali sama ibunya Kak Aji. Kadang kalau misalkan ini ibu tuh ngasih sehari sekali kayak gitu, yang enggak tergantung sih, tergantung moodnya ibu aja ngasih aku. Nah, waktu itu aku masih ada uang tuh 40.000, aku kasih lah ke ibu kan, biar ibu tuh nggak marah lagi sama aku. Selesai itu malam-malam kan aku ngaji. Nah malam-malam aku ngaji, tiba-tiba nih ya pas mau ngaji itu tuh aku ketemu sama Fajar kan, ketemu sama Fajar tuh. Waktu itu tuh Fajar itu takut sama aku, dia takut kayak dia apa namanya, kayak aku marah sama dia kan gara-gara tadi dia kabur dia nggak mau tanggung jawab pas dia bawa aku main-main keliling-keliling sampai malam gitu kan. Pas mau ngaji tuh nyari-nyari dia kan, dia nggak ada. Terus akhirnya aku ngaji dulu tuh, ngaji sama ustadznya, sama ustadz guru ngaji aku. Dia sekarang udah meninggal. Artinya ustadz itu tuh bener-bener galak banget tahu. Kalau misalnya kita apa namanya itu nggak sopan, kalau kita nggak bisa diem atau apa tuh bener-bener dipecut pakai lidi gitu itu ustadznya. Tapi sekarang udah nggak ada ustadznya. Kalau pulang kampung tuh udah sepi banget, di masjid itu udah nggak ada aktivitas yang kayak dulu. Aku jadi sedih tahu, jadi sedih soalnya kan dulu kalau malam-malam tuh kalau malam-malam tuh masjid itu tuh penuh gitu, penuh dengan aktivitas anak-anak gitu, ngaji terus main di depan masjid. Kalau sekarang tuh kalau kau pulang itu udah nggak ada kegiatan kayak gitu. Terus sore-sore biasanya kan sebelum ngaji itu kan ada main bola gitu kan, main-main di lapangan, main apa gitu pokoknya, main kejar-kejaran, main apa gitu, main polisi-polisian kayak gitu. Sekarang udah nggak ada. Pas mau pulang tuh kayak beda gitu, hawanya beda gitu, nggak tahu kenapa. Udah mungkin ya orang yang kita temuin 10 tahun yang lalu ternyata sekarang udah ninggalin kita gitu. Aku sedih. Terus besokannya aku berangkat sekolah tuh kan. Pas mau berangkat sekolah itu tuh aku bareng sama Daniel kan, aku numpang sepeda di rumahnya Daniel kan. Jadi Daniel itu tuh suka nungguin aku pagi-pagi. Nah terus kata Daniel, ada sepeda lu kayaknya ini deh, sebatnya bocor tuh, lihat tuh di belakang. Pas aku lihat ternyata bener, sepeda aku ternyata bocor. Aku bilang sama Daniel, ya gimana dong Dan, Nil, ini gue nggak bisa berangkat tuh. Udah nggak apa-apa, lo boncengan sama gue aja. Kebetulan ini di belakangnya udah dikasih buat boncengan gitu, jadi aku bisa boncengan sama dia kan. Kataku ya udah nanti kita gantian ya goesnya biar kamu nggak capek atau gitu. Udah nggak apa-apa, slow aja. Boncengan aku tuh sama Daniel kan. Nah pas mau boncengan sama Daniel itu tuh kan di perjalanan pasti aku ngelewatin rumahnya Kak Aji kan. Nah aku ngelewatin rumah Kak Aji tuh, aku ngeliatin sambil dibonceng sama Daniel, sambil ngeliatin Kak Aji udah pergi apa belum gitu. Biasanya tuh Kak Aji kan bareng sama temennya gitu, konvoy gitulah, bertiga atau berempat pakai motor. Terus waktu itu tuh aku ngeliat dia masih di rumahnya tuh, masih nggak tahu masih siap-siap kali ya, soalnya motornya masih ada di depan rumahnya. Terus
kan kalau pakai sepeda ya kecepatannya juga beda lah sama motor gitu kan. Nah jadi tuh pas mau apa namanya udah beberapa menit setelah itu tuh ngelewatin rumahnya Kak Aji, tiba-tiba Kak Aji tuh ngelewatin kita gitu, maksudnya ngedahuluin kita. Aku nyapa dengan pedenya tuh, aku nyapa dia kan, Kak Aji kayak gitu, nggak dijawab sama dia, mungkin nggak denger kali atau gimana, sedih sih. Terus pas sampai di sekolahan tuh aku langsung ke kelasnya dia kan, kakak gimana sih tadi aku nyapa kakak lo, kakak nggak jawab. Emang iya deh, iya aku nyapa kakak tadi, ini buat kakak. Aku kasih dia sesuatu, terus aku kasih juga surat yang aku tulis tadi semalam sebelum tidur, karena aku tuh sebelum tidur suka ngebayangin dia. Terus aku kasih surat ke dia kayak mengungkapkan perasaan aku, kayak enggak apa, kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak usah dibales kata aku gitu. Aku tuh bikin surat itu tuh emang dari dulu tuh aku suka banget bikin surat. Jadi tuh kalau misalkan aku senang sama seseorang, aku bikin surat atau bikin diary. Terus kalau misalkan aku berani, aku kasih surat itu ke orangnya. Kalau aku nggak berani, aku simpan sendiri gitu. Nah karena kebetulan Kak Aji itu orangnya baik, aku kasih ke orangnya. Itu adalah tulisan aku semalam sebelum aku tidur. Jadi aku sebelum tidur itu tuh nulis-nulis apa yang ada di pikiran aku. Salah satunya adalah Kak Aji. Ini surat, baca ya Kak Aji kata gitu, dengan manisnya aku. Terus dia bilang, kamu mah kayak cewek bikin-bikin surat segala, yaudah sini suratnya gitu. Nah surat itu dipegang sama dia. Terus aku seneng dong, kenapa gimana gak senang, orang surat aku dipegang sama dia kan, pasti bakalan dibaca sama dia. Terus aku langsung pergi ke kelas aku, pergi ke kelas. Di kelas itu tuh ya seperti biasa, aktivitas belum dimulai, aku berdirilah di depan kelas. Berdiri di depan kelas itu ngelihat ke arah bawah kan, ternyata di bawah itu Kak Aji lagi berada di pinggir kelas, kayak lagi ngebaca surat yang aku kasih tadi.